Bini gue itu cantik banget guys. Oke, jadi yang pertama adalah kalian masuk ke aplikasi yang mau saya kalian. Kalau kita klik aja di bagian bawah, di bagian sini. Lalu kita pilih aja rasio 1:1. Lalu kita ikutin seperti ini. Lalu kita buat proyek. Kalau udah di sini kita pilih aja lambang plus di kanan bawah. Lalu kita pilih aja di bagian media yang ini sama audio. Nanti kita tambahin media dan fotonya. Dan di sini kita tambahin foto name-nya, dan jangan lupa di sini kita tambahin bitnya. Untuk bitnya ada di description-nya. Kalau di sini kita klik aja fotonya dan kita perpanjang sampai detik 06.14. Klik aja di bagian sini. Lalu kalau di sini kita ke detik 04.025. Klik aja di bagian sini untuk dipotong ke kiri. Lalu udah di sini kita kembali dulu, lalu kita ke detik awal. Detik paling awal ini, lalu kita klik lambang plus di kanan bawah ini dan kita pilih di bagian yang persegi ini. Yang ini ya, yang paling bawah, kiri ujung paling bawah. Kalau udah di sini kita pilih bagian color dan fill, lalu kita pilih aja di sini warnanya jadi warna putih. Kalau udah kita kembali dan pilih di bagian border dan bayangan di tengah sini, kita pilih aja stroke-nya nih kita on, lalu warnanya ini warna hitam aja. Kalau udah kita kembali, pilih di bagian move and transform dan kita pilih di sini kita geser namanya, geser ke bawah di bagian sini, geser ke bawah. Pokoknya kita pasin, lalu kita perbesar, kita klik aja di bagian zoom yang di paling bawah sini. Lalu kita perbesar dulu sampai nutupin layar. Nah, kalau udah kita klik lagi yang paling atas ini, pokoknya kita pasin dulu, geser ke bawah. Jadi fungsi yang paling atas ini untuk geser-geser layar, dan ini untuk rotasi, dan ini untuk zoom. Pokoknya kita gini aja, pasin dulu sampai segini contohnya. Kalau udah kita pokoknya kita atas begini dulu, lalu kita klik lambang panah di kanan ini, tambahin dulu kunci 1 di kiri bawah sini. Jadi fungsi lambang kanan ini untuk ke base selanjutnya. Kalau udah kita klik lambang panah di kiri, tambahin kunci lagi di bawah sini. Atur aja ke bawah seperti ini. Kalau udah kita geser ke tengah-tengah antara kuncinya ini, kunci ini kita atur kurvanya di bawah kunci yang ini. Kita atur kurvanya ini seperti yang ini, kita klik aja yang ini. Dan kita atur seperti ini. Kalau udah di sini kita kembali dan kita klik persegi panjangnya dan kita perpanjang sampai akhir, sampai ujung ini. Klik aja di bagian sini. Dan kalau udah di sini kita kembali ke awal dulu dan kita klik lagi lambang plus di kanan bawah, pilih aja di bagian yang persegi ini. Kalau di sini warnanya pun sama, kita ubah jadi warna putih. Caranya ke color dan fill, pilih aja sini warnanya jadi warna putih. Kalau udah kita kembali, pilih bagian border bayangan, kita duduknya kita on, jangan lupa ya. Kalau udah kita kembali dan kita perpanjang juga sampai akhir. Geser ke paling akhir lalu kita pilih yang ini. Kalau udah kita ke paling awal lagi, ke move and transform dan ke bagian zoom yang di bawah sini, perbesar lagi sampai nutupin layar. Ke paling atas yang ini untuk mindahin layarnya ke paling atas. Dan ini juga kita pasin dulu, contohnya kita mau jadi seperti ini. Nah, contohnya sebentar ya, kita mau pasin dikit. Nah, contohnya segini. Nah, contohnya segini ya. Kalau udah kita tambahin dulu kunci 1 di detik 01.07.17. Lalu kita pilih lambang panah yang sebelah. Lambang panah di kiri, tambahin kunci lagi di kiri bawah sini sebelah. Lalu kita atur di sini ke geser ke atas biar menghilang. Kalau udah kita geser ke tengah-tengah antara kunci yang kanan sama kunci yang kiri, itu atur kurvanya di bawah kunci. Jadi kurva itu ada di bawah kunci dan kunci itu ada di atas kurva. Kita tuh klik kurvanya, kita atur aja yang ini. Kalau udah kita seperti ini dan kita kembali, dia menjadi seperti ini. Nah, dia kayak next seperti itu. Kalau udah kita ke detik di mana bit selanjutnya, yaitu detik 01.25. Lalu kita tambahin dulu kunci 1 lagi. Klik aja di bagian sini. Lalu kita atur di sini pokoknya ke tengah-tengah, tapi jangan terlalu tengah banget. Segini aja lah ya contohnya. Pokoknya kita pasin dulu dan usahain ini lurus ya, jangan belok-belok kemana-mana. Kalau kalian ada garis merah ini berarti lurus, nggak belok kemana-mana. Tapi kalau nggak ada garis lurusnya ini berarti nggak belok. Nah, pokoknya kalian pasin aja. Lalu kita atur ke tengah-tengah kunci lagi. Atur kurva yang sini sama sini, kita atur kurvanya di bawah kunci. Itu seperti ini, yang ini. Kita atur kayak gini. Kalau udah kita kembali ke detik 01.25 lagi, kembali klik persegi panjang 1 yang paling bawah. Lalu pilih move and transform, tambahin kunci lagi. Kita atur di sini naik ke atas lagi, contohnya kayak gini. Nah, jadi kita pasin. Jadi sampai jadi seperti ini.
Kalau udah kita tengah-tengah kuncinya ini, atur kurva di bawah seperti ini namanya. Kita atur yang ini, lalu kode kita seperti ini. Kalau udah kita kembali dan kembali. Nah, di sini kita ke detik 0117. Klik lambang plus di kanan bawah dan pilih aja di sini persegi yang ini. Kalau udah di sini kita klik aja titik 3 di kanan atas itu. Kalau udah kita pilih aja di bagian isi area komposisi. Kalau udah kita hapus aja, klik aja di lambang hapus di kanan atas. Kalau udah kita klik lambang plus yang di kanan bawah, pilih aja yang teks di bawah sini. Dan di sini teksnya nih kita atur teksnya nih misalnya contohnya kayak gini sesuai dengan lagunya. Kalau di sini kita klik di bagian font ini yang paling atas ini. Dan sebentar. Kita cari aja di bagian lihat semua font. Lalu klik lambang pencarian di kanan atas. Lambang pencarian di kanan atas. Cari aja di sini Geo Regular yang ini. Geo Regular Italic yang ini. Kalau udah kita klik yang paling ujung kiri atas no. Kita klik dan kalau udah kita checklist saja dan pilih bagian color dan fill. Pilih aja sini warna putih yang ini. Nah, kalau udah kita kembali. Kita potong sampai detik 0125. Klik aja di bagian sini. Kalau udah kita ke bagian event transform ini, tambahin dulu kunci 1. Atur aja geser ke, lurusin juga, geser ke kanan sampai menghilang. Kalau udah kita klik lambang panah di kiri, tambahin kunci lagi, atur aja di sini geser ke, lurus ke kiri. Kalau udah kita ke tengah-tengah antara kunci yang kanan sama kunci kiri, tapi bukan kita kasih kurva. Kita ke tengah-tengah kuncinya dan kita tambahin kunci. Jadi ada 3. Nah, di kunci yang di tengah, di sini kita atur pokoknya ke tengah aja kayak gini. Kita atur. Nah, kalau ada garis seperti ini berarti di tengah. Kalau udah kita ke tengah-tengah antara kunci kiri dan kunci tengah. Nah, ini baru kita kasih kurva. Atur kurvanya di bawah kunci itu seperti ini. Kalau udah kita geser ke kanan, maka kurvanya akan berubah. Kalau udah kurvanya ini yang berubah ini kita seperti ini, yang ini. Nah, kalau udah kurva ini kayak gini namanya, yang pertama kayak gini, yang kedua kayak gini. Nah, kalau dia menyala. Kalau udah kita kembali dan ke detik 0125, kembali lagi, pilih yang di bagian sini. Lalu kalau udah kita pilih salin satu layer termasuk gaya. Kalau udah kita kembali, klik di sebelah panah kanan ini, pilih aja yang tempel satu layer. Kalau udah kita klik font yang kedua, yang paling atas, dan pilih bagian edit text yang di tengah ini. Pilih aja di sini, contohnya kita ubah lagi. Nah, kayak gini. Nah, berarti kita atur seperti ini namanya. Kalau udah di sini pokoknya kita ke detik 0203, klik di bagian lambang panah kanan ini, pilih tempel satu layer. Jadi kita tempel di setiap bit. Tempel lagi sampai jadi seperti ini. Kalau udah kita edit teks di teks yang ketiga, kita pilih aja di teks di sini kita misalnya kayak gini. Oh, berarti kayak gini namanya. Pokoknya kita pasin aja sampai semuanya itu udah ini namanya, udah dikasih semuanya fontnya. Contohnya kayak gini. Nah, kalau udah kita tempel juga di detik 019. Klik aja di sebelah panah kanan ini, tempel satu layer. Nah, di sini kan panjang nih ya, nggak terlalu pas. Kita ke detik 0411 dan pilih di bagian sini, klik font yang ini. Dan pilih di bagian yang ini. Kalau di sini kita klik di bagian event transform ini. Tekan kunci yang di kanan ini, geser ke ujung kanan. Kalau udah kita tekan kunci yang di tengah, geser pun ke tengah juga. Kalau udah kita kembali dan edit text, dan ya kalau udah di sini kita edit lagi, contohnya kayak gini. Dan kalau udah dia menjadi seperti ini. Kalau udah kita ke detik 0411, lalu kita klik persegi panjang yang paling atas dan kita ke bagian event transform, tambahin dulu kunci 1, klik lampu panah di kanan, tambahin kunci lagi. Kita atur di sini naik ke atas, contohnya seperti ini. Kayak gini, segini contohnya. Lalu kita atur kurvanya di antara kunci yang kanan sama kunci yang di kiri itu seperti ini. Kalau udah kita kembali kembali, klik persegi panjang yang paling bawah, move and transform ke detik 0411, tambahin kunci 1, klik lampu panah di kanan, tambahin kunci lagi. Atur aja di sini ke belakang seperti ini.
Kalau udah kita tuh kurvanya itu seperti ini juga sama. Sebenarnya seperti ini juga. Kalau udah kita kembali dannya. Tinggal kita kembali ke detik 04.11. Tambahin mantan emoji. Nah, kalau di sini kita klik font mantan emojinya, lalu kita klik lama panah di kanan, dan di sini kita pilih aja yang potong di bagian sini. Lalu kalau udah di sini kita ke tengah-tengah kuncinya, move and transform ini ke bagian zoom di bawah sini, dan tambah kunci 1. Dan di sini kita atur menjadi perkecil kayak gini, tapi jangan terlalu sampai 00 banget. Jadi seperti ini aja contohnya. Lalu kita tekan kuncinya geser kanan, tambahin kunci lagi, tekan kuncinya geser ke kiri, tambahin kunci lagi. Jadi di kunci di tengah ini kita atur ke perbesar seperti ini. Kalau udah kita ke tengah-tengah kunci yang kiri sama tengah, atur aja seperti ini. Lalu ke tengah-tengah kunci kanan sama kunci tengah seperti ini. Jadi diam seperti ini. Nah, kalau udah sini ini udah diamnya, tinggal kita kembali dan tinggal kita edit jarak duduknya. Ya. Kalau di sini kita tekan di bagian sininya sampai ada warna putih kayak gini. Lalu kita naikin ke paling atas. Jadi dia di paling atas. Lalu kita geser ke paling ujung kayak gini, ke paling awal. Lalu kita tekan persegi panjang satunya, persegi panjang duanya ini kita tekan sampai di warna putih, atur ke paling atas. Jadi sama juga di persegi panjang satu kita atur seperti ini. Jadi persegi panjangnya ini harus selalu ada di atas. Kenapa? Supaya dia ini bisa masuk gamenya. Karena kalau misalnya nih, kalau kalian di sini ada persegi panjangnya, tapi kalau misalnya kita atur ini yang di paling atas, nah lihat, dia nggak bakal ada gini. Oh, dari sini kita ke detik 05.08, klik aja fotonya ini, move and transform, kembali di bagian zoom di bawah rotasi, tambahin kunci 1, klik lompatan kanan, tambahin kunci lagi, perbesar, klik lompatan kanan, tambahin kunci lagi, perbesar, klik lompatan tambahin kunci lagi, perbesar, klik lompatan tambahin kunci lagi, dan kita atur ke perkecil di paling akhir. Jadi gitu, besar kecil gitu. Kalau di sini kita ke tengah-tengah kuncinya, atur kurvanya semuanya seperti ini. Begini. Kita atur kurvanya semua seperti ini. Jadi setiap kurva itu kayak gini. Kalau udah kita kembali dan kita klik lampu paling kanan, klik bagian di bagian sini, dan nah, sebenarnya sini kan kalau misalnya kita bagi ini fotonya ini agak kayak keluar sedikit. Kita klik fotonya ini, yang foto yang layer yang kedua. Pilih bagian move and transform, pilih bagian zoom ini. Ini kita perbesar dikit sampai pas. Nah, kayak gini. Kalau udah kita kembali dannya, tinggal kita bagi-bagi semuanya. Klik panah kanan, bagi lagi klik bagian sini, dan kita bagi-bagi semuanya sampai jadi tangga. Kalau di sini kita tekan sini sampai di warna putih, atur ke bawah. Dan ingat ya, persegi panjangnya ini harus di paling atas ya. Kalau udah di sini kita klik layer yang paling awal ini. Klik efek, tambahkan efek, pilih di bagian distort warp, pilih aja efek ubin. Dan ubin ini mirrornya kita on aja di kanan bawah. Lalu kita kembali, tambahkan efek, pilih di bagian move and transform, pilih aja efek ombang-ambing. Ombang-ambing ini kita klik, dan di sini sudutnya ini atur aja menjadi 0 dulu. Kalian ikutin namanya, atur menjadi 0 dulu, tambahin kunci, tekan kuncinya geser kanan, tambahin kunci, atur aja menjadi 180 seperti ini. Dan ya, kita pasin dulu pokoknya sampai aja seperti ini. 180,0, tekan kuncinya geser ke kiri, atur aja tuh kurvanya seperti ini. Kalau udah kita kembali, ingat ya, kurva tuh ada di bawah sini, kunci ada di bawah sini. Kalau udah kita ke bagian frekuensi, atur aja menjadi 1,93. Ya, kalau udah kita main itu, atur menjadi 0, tambahin kunci, tekan kuncinya geser kanan, tambahin kunci lagi, atur aja menjadi 230. 230, tekan kuncinya geser ke kiri, atur aja tuh kurvanya di bawah kunci seperti ini. Kayak gini. Nah, pokoknya kayak gini. Kalau udah kita kembali dan ke bagian kembali, tambahkan efek, pilih efek ombang-ambing lagi. Jadi ombang-ambingnya ada 2. Kita klik ombang-ambing yang paling bawah, sudutnya atur aja menjadi 90. Gak usah kita kasih kunci lagi, gak usah kita kasih kunci, gak usah kita kasih apa-apa lagi. Ke bagian magnitude, frekuensinya nih tetap. Lalu magnitude ini atur menjadi 0, tambahin kunci, tekan kuncinya geser kanan, tambahin kunci lagi, atur menjadi 153 seperti ini.
Lalu tekan kuncinya geser ke kiri, atur aja kurvanya itu seperti ini. Kalau udah, kita kembali dan tambahkan efek. Pilih di bagian move and transform, pilih efek ayun yang ini. Lalu ayunnya kita klik di sini, frekuensinya atur dulu menjadi 2,38. Lalu kita tambahin dulu kunci 1, tekan kuncinya geser kanan, tambahin kunci lagi, atur menjadi 13,21. Lalu tekan kuncinya geser ke kiri, atur aja tuh nggak ada kurva. Kalau udah ke bagian sudut satunya ini atur menjadi minus 2,0. Minus 2,0. Tambahin kunci, tekan kuncinya geser ke kiri, tambahin kunci lagi, atur menjadi 0. Tekan kuncinya geser kanan ke sudut 2, tambahin kunci, sudut 2-nya ini atur menjadi 3 biasa. 3 biasa. Tekan kuncinya geser ke kiri, tambahin kunci lagi, atur aja menjadi 0. Tekan kuncinya geser kanan, sebentar ya, tadi belum 0. Seperti ini. Nah, kalau udah kita tekan kunci geser kanan, kembali nggak usah kita kasih kurva. Lalu kita tambahkan efek, pilih move and transform, pilih efek pemindahan acak. Pemindahan acak yang kita klik di sini frekuensinya magnitude-nya atur menjadi 0 dulu. Lalu kita ke tengah-tengah kunci yang mana aja? Tengah-tengah kunci kan, tengah-tengah foto. Jadi kita ke tengah-tengah antara yang kanan ini sampai kiri. Kita tambahin kunci, jadi kuncinya ada di tengah. Lalu kita klik lampu panah di kiri, tambahin kunci, atur aja di sini menjadi 86. 86 seperti ini. Lalu kita klik lampu panahnya 2 kali untuk ke detik 05.08. Tambahin kunci, atur menjadi 120. 120 seperti ini. Lalu kita atur kurvanya di antara kunci yang kanan sama kunci yang tengah. Atur kurvanya seperti ini. Dan di tengah antara kunci kiri sama kunci tengah atur seperti ini. Kalau udah sini kita kembali dan ke tengah-tengah kunci, yaitu detik 05.02. Ke bagian evolution, tambahin kunci 1, atur aja menjadi 7,20. 7,20 M-nya. Lalu tekan kuncinya geser ke kiri, tambahin kunci lagi, atur aja menjadi 5,27. Lalu tekan kuncinya geser kanan, tambahin kunci lagi, atur menjadi 0. Lalu kita atur di tengah-tengah antara kunci kanan sama kunci tengah itu seperti ini. Dan di tengah-tengah antara kunci kiri sama kunci tengah seperti ini. Kalau udah, kita kembali ke bagian sheet. Sheetnya ini atur aja menjadi 1,38. Kalau dari sini ini udah jadi M-nya. Tinggal kita kembali dan tambahkan efek, pilih di bagian move and transform, pilih efek guncang otomatis. Nah, gini M-nya, biar kalian gak usah nanya lagi di sini. Makanya M versi 4.04. Kalau M 4.04 itu agak beda nih efeknya. Apalagi di efek guncang otomatis ini, karena kalau di efek guncang otomatis 4.02 itu ini M-nya. Sebentar, ini tadi ada salah. Nah, di sini udah pokoknya beda, mending upgrade AM aja kalau mau biar efeknya sama. Oh, sini kita ke tengah-tengah kuncinya, tambahin lagi kunci 1. Ingat di tengah-tengah kunci. Atur menjadi 63. Lalu tekan kuncinya geser kanan, tambahin kunci lagi, atur menjadi 158. 158 seperti ini. Tekan kuncinya geser ke kiri, tambahin kunci lagi. Sebentar, salah. Tambahin kunci, atur aja menjadi 0. Lalu kita akan tekan kurva yang kiri sama tengah itu seperti ini. Seperti ini. Kayak gini. Lalu kita kembali. Jadi yang di sini nggak usah kita kurva, biarin aja. Jadi cuma di sini doang. Kalau udah, kita kembali ke bagian frekuensi, atur aja menjadi 1,00. Lalu ke bagian kembali dan tambahkan efek. Pilih bagian blur, pilih efek buram gerak. Buram gerak ini kita klik. Tunanya atur aja menjadi 0, bebas ya sebenarnya. Tapi di sini mending 0,60 aja ya M-nya. Kalau udah, di sini kita kembali tambahkan efek lagi. Pilih bagian warna dan cahaya, pilih efek paparan atau gamma. Paparan atau gamma yang ini. Nah, ini. Kalau udah paparan atau gamma ini kita klik di sini exposure rata, ambil kunci 1. Tekan kuncinya geser kanan, tambahin kunci lagi, atur aja menjadi 1,00. Tekan kuncinya geser ke kiri,
atur aja tuh kurvanya seperti ini. Kalau udah kita kembali dan tambahkan efek lagi. Pilih bagian Distort Warp dan kita pilih aja sini efek Turban Displace. Yang ini. Nah, di sini agak nge-lag. Turban Displace ini kita klik. Nah, supaya nggak nge-lag gimana? Kita ke paling bawah dulu. Cari yang namanya Octave. Oktavnya ini atur dulu menjadi 1 supaya nggak terlalu nge-lag saat ngeditnya. Kalau udah kita ke paling atas lagi. Kembali di paling atas di sini offsetnya nih atur aja menjadi 26 seperti ini. Kalau udah sebentar ya, salah 26. Kalau udah kita bagian kekuatannya atur menjadi 0,1555 kayak gini. 0,155. Tambahin kunci dan kuncinya geser ke kiri, tambahin kunci lagi atur aja menjadi 0 dan kuncinya geser kanan. Atur tuh kurvanya seperti ini. Nah, kayak gini pokoknya. Ya. Kalau sini kita kembali kayak gini kurvanya. Pokoknya kita pasin aja seperti ini. Kalau udah kita kembali dan ke bagian evolutionnya terus menjadi 4,64 ya. Lalu ke bagian sini kita taruh menjadi action-nya. Dan kita ke bagian skala M-nya dan sini tambah dulu kunci 1. Kita atur di sini menjadi 0,80 M-nya. 0,80 seperti ini. Kalau udah kuncinya geser kanan, tambahin kunci lagi, atur aja menjadi 0,60 M-nya. Dan kuncinya geser kanan dan kita ke bagian stretch. Biarin indahnya. Kalau udah ini udah jadi, tinggal kita kembali. Klik di bagian titik 3 di kiri bawah sini, pilih salin efek. Kalau udah kita kembali dan sini kita tempel di semua layernya. Cara nempelnya pun sama seperti cara nyalin efek. Klik fotonya, efek, titik 3 di kiri bawah, tempel efek. Dan cara balikinnya gimana? Kita klik di foto yang mau kita balik, titik 3 di kanan atas. Lalu pilih balik secara horizontal. Jadi gitu cara baliknya. Baliknya pun kalau kiri kanan ya sebenarnya. Biar lebih bagus aja sih. Bebas. Nah gitu. Kalau dari sini kita tinggal tempel-tempel aja di semua layer. Kalau dari sini kita tambahin lagi foto, klik aja lambang pas di kanan bawah, pilih media, di sini kita tambahin fotonya. Nah, semuanya seperti ini. Lalu tekan di bagian sini sampai ada warna putih, atur ke bawah persegi. Ingat, kita harus di bawah persegi terus aja fotonya. Lalu kita potong sampai detik 08.04. Klik aja fotonya, pilih bagian potong di bagian sini. Lalu kita bagi semuanya, langsung bagi. Klik bagian sini ke layernya, pokoknya kita bagi sampai ada tangga kayak gini. Dan jangan lupa kita atur ke bawah, tekan gambarnya atur ke bawah. Sedangnya salah. Baru kita tempel lagi efeknya di semua layer. Klik efek, dia tempel efek. Dan cara balikinnya pun sama, efek, dia tempel efek. Kita kembali titik di kanan atas, balik horizontal. Dan kalau udah sini kita tempel sampai semuanya ini sudah ketempel efek semua. Jangan ada yang ketinggalan namanya. Kalau udah di sini ya dia menjadi seperti ini. Nah, kalau di sini kita ke tengah detik-detik sebelum fotonya ini berakhir. Kayak gini, kan ini mau berakhir. Set. Nah, berarti di detik 06.03. Di sini kita klik lambang pas di kanan bawah, pilih yang persegi yang ini. Bukan persegi yang adalah yang layar nggak runcing. Titik 3 di kanan atas, isi area komposisi. Lalu pilih efek, tambahkan efek, pilih bagian lainnya, pilih salin latar belakang. Kalau udah kita kembali dan kita kembali dulu ke detik 06.26 bit sebelum sesudah fotonya berakhir. Klik aja di bagian sini. Lalu kita ke tengah-tengah bitnya yaitu bit 06.14. Kita klik di bagian efek, tambahkan efek, pilih di bagian Distort Warp. Di sini kita pilih aja efek pemindahan kutub, peta pemindahan kutub. Peta pemindahan kutubnya bukan peta pemindahan doang. Lalu peta pemindahan yang kita klik di sini peta pemindahan kutubnya ini atur menjadi loom. Dan kalau udah di sini kita klik di bagian R dan kita pilih aja yang hapus di sini. Kalau udah kita tambahkan efek, pilih di Distort Warp, kita pilih lagi efek peta pemindahan.
Ini nih. Kalau udah kita klik lagi efek peta pemindahan kutub, jadi bukan peta pemindahnya. Kalau peta pemindahan kita klik dan ya, kalau sini kita ke bagian sudut, tambah kunci 1. Bentar remnya agak salah. Lalu kita tekan kunci geser ke kanan, tambahin kunci lagi, tekan kunci geser ke kiri, tambahin kunci lagi. Kita atur aja di sini menjadi 100,0 remnya, 100,0. Seperti ini remnya sampai 100,0. Nah, kalau udah kita ganti antara kunci kanan sama kunci kiri sama kunci tengah, atur kurvanya seperti ini. Dan antara kurva yang kanan sama kunci tengah atur seperti ini. Kalau udah dia menjadi seperti ini. Kalau udah kita kembali dan klik lagi persegi panjangnya, efek, tambahkan efek, pilih bagian blur, pilih efek buram putar. Buram putar, nah kita klik ke detik ini dulu namanya detik 06.14 ke bagian sudut, tambah kunci 1, atur menjadi 0, tekan kunci geser kanan, tambahin kunci lagi, tekan kunci geser ke kiri, tambahin kunci lagi, atur aja menjadi 10,0. 10,0 lemnya. Kalau udah kita atur ke tengah-tengah antara kurva kiri sama kunci tengah, atur seperti ini. Dan kurva yang kanan sama kunci yang tengah seperti ini. Kalau udah kita kembali dan tekan persegi panjangnya, kita atur ke bawah persegi panjang 1 dan 2. Jadi biar persegi panjangnya masuk, cuma ini aja. Kalau udah sini ya tinggal kita tambahin lagi foto di detik 08.04. Nah, kalau sini kita ke detik 0:22, klik aja fotonya. Lalu kita potong sampai detik sini, dan kalau udah sini kita ke detik 04.15, move and transform ke bagian zoom, tambahin kunci 1, klik lampu panen kanan, tambahin kunci lagi, perbesar. Klik lampu panen, tambahin kunci lagi, perbesar lagi. Klik lampu panen, tambahin kunci lagi, mulai perkecil. Klik lampu panen, tambahin kunci lagi, perkecil. Dan ya, kalau udah kita tuh kurvanya ini seperti ini, semuanya seperti ini, atau juga seperti ini dan seperti ini, biar dia menjadi seperti ini ya. Agak lemnya. Kalau udah kita kembali, kita bagi-bagi semuanya sampai jadi tangga seperti ini. Dan jangan lupa kita tekan fotonya, atur ke bawah kayak gini. Jangan lupa ya. Kalau di sini kita tempel salin dulu efek, efek juga salin efek yang ini, yang turun di sini. Kalau udah kita kembali dan kita tempel di semua layer seperti biasa ya. Kalau udah gimana cara baginya, kembali ke lambang kiri 3 di kanan atas, baris horizontal. Dan ya, kita tempel sampai semuanya ini udah dikasih ya. Kita tempelannya. Kalau udah ini udah jadi. Dan ya, kalau di sini kita ke detik 09.22, kita tambahin lagi foto, contohnya foto yang ini. Dan kita potong sampai detik 11.12. Klik aja di bagian sini, lalu kita ke detik 10.03 ke bagian move and transform, zoom, tambahin kunci, klik panan, tambahin kunci lagi. Di sini kita perkecil ke belakang. Klik panan, tambahin kunci lagi, perkecil lagi. Klik panan, tambahin kunci lagi, perkecil lagi. Klik panan, tambahin kunci lagi, mulai perkecil sampai jangan sampai 0 banget. Kayak gini contohnya. Tapi di sini kita tuh rupanya pun seperti ini. Gini. Tapi di yang ini kita seperti ini. Jadi yang 3 ini kayak gini, tapi yang akhir kayak gini. Kalau udah ya yang bisa. Kalau udah kita kembali bagi-bagi semuanya langsung ya. Dan kita tempel lagi efeknya. Pokoknya kalau udah jadi efeknya ya tinggal tempel-tempel aja. Kita kembali tinggi kanan atas baris horizontal dan kita tempel lagi pokoknya sampai selesai. Dan untuk nambahin efek glaze gimana? Nah, di sini kan kita keluar ini ada efek ubina ya. Kita cakli di bagian border bayangan di sini, pilih struknya ini kita on, dan di sini kita atur aja menjadi 20,0. Warnanya ini bebas mau warna apa, misalnya warna biru, tapi biar lebih bagus kita beda-beda. Contohnya gimana? Kita kembali karena ini warna biru. Kita tambahin lagi struk di layer selanjutnya. Jangan lupa atur menjadi 20,0. Warnanya pun beda gini. Jadi yang darinya pink jadi biru gitu. Jadi biar beda-beda. Kita pasin juga di sini 20,0, jangan lupa ya. Atau jadi warna kuning danya. Nah, kalau udah kita tempel di akhir juga, jangan lupa struknya kita on. Atur menjadi 20,0 juga, dan warnanya pun kita atur bebas.
Kalau udah kita kembali ke detik 10.28, gimana cara nambahin efek glitchnya? Nah di sini klik lambang plus di kanan bawah, pilih yang persegi ini. Kalau di sini kita potong sampai detik 11.12, klik aja di bagian sini. Lalu kita klik di bagian edit bentuk. Sini ukurannya kita perpanjang aja sampai 362. Kalau rasionya beri 1, pokoknya kita pasin aja dia sampai dia garis lurus kayak gini sampai nuntukin. Kalau udah kita klik aja Y yang di paling bawah sini nih. Nah kalau di sini Y ini kita atur menjadi 50 seperti ini. Kalau udah kita kembali ke bagian efek, tambahkan efek. Pilih di bagian ulangi, pilih aja efek pengulangan sebaran. Pengulangan sebaran ini jumlahnya kita atur menjadi 50. Dan radiusnya ini atur menjadi 1300. 1200 ya, 1200. Seperti ini 1300 ya, 1300. Lalu kita bagian evolution, tambahin kunci 1, dan kunci geser kanan, tambahin kunci lagi, atur aja di sini sampai pokoknya 5,0 seperti ini. Lalu tekan kunci geser kanan dan gak usah kita kasih apa-apa lagi. Kembali tambahkan efek, pilih di bagian di Strator, pilih aja efek peta perpindahan yang ini. Lalu peta perpindahannya kita klik. Di sini offsetnya ini atur aja menjadi -15. Kayak gini. Nah, kalau udah ini udah jadi. Tinggal kita kembali tambahkan efek. Pilih di bagian warna dan cahaya. Pilih efek pemisahan RBG yang ini. Pemisahan RBG-nya kita klik, kekuatannya atur aja menjadi 0,05. Dan ya, kalau udah ini udah jadi, tinggal kita kembali tambahkan efek. Pilih bagian opacity visibility. Di sini aja kita pilih aja fade in out. Dan fade in out ini kita klik. Dan ini nih kita atur menjadi 0. Tapi out ini kita biarin supaya dia menjadi seperti ini. Nah, kalau udah kita kembali. Dan ya, tinggal kita kasih colornya aja. Gimana caranya? Klik lambang ke detik 00 dulu. Klik lambang plus, persegi yang ini. Titik 3 di kanan atas, isi area komposisi. Kalau udah kita klik efek, tambahkan efek, pilih di bagian efek lainnya yang ini, lalu kita pilih aja di sini efek salin latar belakang. Kalau udah kita kembali, pilih di bagian tambahkan efek, pilih efek warna dan cahaya, pilih efek spot color yang ini. Nah kalau udah di sini kita tambahkan efek, pilih di bagian blur, pilih efek Gaussian blur yang ini. Lalu kalau udah sini kita kembali aja. Pilih bagian blending and opacity, pilih di bagian gelapkan, pilih aja sini multiply yang ini. Kalau udah kita kembali tambahin lagi persegi. Titik 3 di kanan atas, isi area komposisi. Efek, tambahkan efek, pilih di bagian salin latar belakang. Kalau udah kita kembali dan salin latar belakangnya geser ke kiri supaya dihapus. Kalau udah kita kembali, pilih bagian color dan fill, warnanya ini warna putih. Kalau udah kita kembali dan kita klik blend and opacity, pilih di bagian kontras, pilih overlay. Kalau udah kita kembali tambahin lagi persegi. Titik di kanan atas, isi area komposisi, pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian salin latar belakang dan kita kembali tambahkan efek, pilih di bagian Gaussian blur, pilih Gaussian blur ini atur menjadi 2,60. Kalau udah kita kembali, tambahkan efek, pilih di bagian efek warna dan cahaya, pilih efek paparan atau gamma. Paparan atau gamma ini kita klik, exposure ini atur aja menjadi -0,90. -0,90 seperti ini. Kayak gini. Kalau dari sini kita kembali, pilih bagian blend and opacity, tinggal kita pilih bagian perbedaan. Lalu kita pilih aja di sini subtract. Kalau udah kita kembali dan ya, tinggal kita perpanjang sampai akhir. Ke paling akhir pilih yang ini. Lalu kita klik sebentar, kita kembali. Kita pilih aja, klik aja di bagian sini. Lalu kita perpanjang lagi ya. Jadi kita perpanjang sampai akhir semuanya. Dan ya, kalau udah ini udah jadi ya. Nah, kalau udah ini udah jadi. Dan ya, kalau udah kita klik lambang plus di kanan bawah, pilih yang persegi ini, lalu kita klik di kanan atas, isi area komposisi, pilih efek, tambahkan efek, pilih efek salin latar belakang.
latar belakang. Kalau udah kita kembali tambahkan efek, pilih bagian efek procedural ini. Lalu kita pilih aja di sini efek garis-garis yang ini. Garis-garis, selalu garis-garis yang kita klik. Jumlahnya ini atur menjadi 183,2. 183,2. Contohnya kayak gini. Lalu ke bagian lebar, lebarnya ini atur menjadi 23. Lalu ke bagian sudut atur menjadi 0. Ke bagian warna, warnanya ini atur menjadi warna hitam. Kalau udah kita kembali di sini smoothingnya ini atur menjadi 0,181. 0,181. Contohnya kayak gini. Lalu ke bagian screen space-nya ini kita on aja. Kalau udah kita kembali dan kita perpanjang sampai akhir, klik aja di bagian sini. Oh ya, jangan lupa di sini juga kita persegi panjangnya nih di bawah. Jadi ingat, persegi panjang yang warna putih ini selalu di paling atas. Jangan lupa kita atur ke bawah. Dan kalau udah di sini kita urutin menjadi dari yang paling kecil. Contohnya coloring mulainya nih dari persegi panjang 5. Tekan dari urutin yang paling kecil. Jadi tekan di bagian sini, urutin sampai paling atas. Tekan jadi 5, 6, 7, 8 gitu. Kalau udah ini sudah jadi ya, tinggal udah, ini udah jadi. Ya udah, ini jadi. Ya udah. Kalau sini kita klik di bagian persegi panjang yang paling bawah, persegi panjang 8. Klik di bagian yang ada efek garis-garis ini. Klik di bagian blend opacity. Di sini kita atur menjadi 53 seperti ini. Biar nggak terlalu mencolok banget ya. Nah, kalau udah kita kembali dan ya, di sini tinggal kita klik aja lambang persegi kanan bawah. Pilih yang persegi ini. Dan di sini persegi yang terakhir kita perpanjang tapi manual. Jangan isi ada komposisi, contohnya kayak gini aja. Lalu kalau sudah di sini kita pastiin, pokoknya jangan terlalu sampai full banget. Lalu di kanan sebelah lambang panah ini gandakan satu layer persegi panjang 9 kopi, kita klik, move and transform, zoom, perkecil. Nah, contohnya sampai jadi seperti ini. Kalau udah kita kembali, lalu klik persegi panjang 9 yang paling bawah, color dan fill, pilih warna putih, kembali dan ya, tekan di bagian sampai di warna hijau. Lalu pilih persegi panjang 9 kopi dan persegi panjang 9 biasa. Kalau udah kita klik aja di bagian sini yang ini. Yang ini sampai seperti ini. Kalau udah mau buat mesh, kita klik di sini, kita klik di bagian blend opacity, pilih kontras, pilih overlay. Kalau udah kita kembali, pilih bagian borong bayangan, pilih bayangan yang paling bawah. Bayangannya kita on dan ya, kalau udah ukurannya kita menjadi 0. Kembali dan kita perpanjang sampai akhir, klik aja di bagian sini. Kalau udah menjadi seperti ini, tinggal kita kembali dan jangan lupa kita atur persegi panjangnya di paling bawah. Nah, supaya dia masuk. Tapi di sini coloring di paling atas aja, nggak usah kita atur ke bawah. Dan ya, kalau sini tinggal kita ekspor, klik aja di kanan atas dan kita ekspor. Oke semuanya, mungkin segitu kita ini dan terima kasih tutorial sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman pula yang belum kenal bagaimana dan cara like motion. Dan itu tinggal kalian ekspor lalu kalian simpan namanya. Dan yes, terima kasih tutorial sampai akhir. Dan jangan lupa kalian subscribe, nyalain loncengnya juga supaya nggak ketinggalan notifikasi video terbaru tutorial kita selanjutnya. Terima kasih sampai akhir. Saya Kapiten mengucapkan arigatou gozaimasu.